This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan sumber energi yang paling besar. Matahari juga membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan, yang kemudian menghasilkan energi. Matahari membantu proses pengeringan ikan maupun kerupuk. Matahari dapat menghasilkan tenaga listrik. Dan matahari membantu kesehatan tulang secara alami pada manusia. Teman-teman, itulah kegunaan matahari untuk kehidupan makhluk hidup. Hai teman-teman, wah seneng banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Iya ya, seneng banget ketemu sama teman-teman semua. Oh iya, aku tuh sekarang lagi perhatikan terus tentang itu tuh, matahari. Oh, emang kenapa sama matahari? Nah, matahari itu merupakan pusat tata surya dan sumber energi paling besar. Oh iya sih, namanya juga matahari. Tumbuhan dan makhluk hidup lainnya bisa bertumbuh, itu pun karena sinar matahari yang sangat bermanfaat. Tuh kan, makanya aku tertarik banget ingin tahu banyak tentang matahari. Karena aku dengar matahari sampai bisa menghasilkan tenaga listrik loh. Gitu. Makasih banyak informasinya Kak Dea. Tapi sekarang yuk kita siap-siap untuk ibadah online. Bawa Alkitab, Tidak makan dan minum, ikutlah memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita bukan hanya menonton, tetapi sedang beribadah kepada Tuhan. lalu bantu klik like dan subscribe ya. Dan jangan lupa share ya link online Star Kids kita ini supaya semakin banyak anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. This the light of mine, and I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let's sing this song together.
Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan karena Dia Allah yang baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. God is so good. God is so good. Yes, God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Wah, enaknya ya berjemur pagi-pagi di bawah sinar matahari kayak gini. Hangat banget. Wah, yang lagi berjemur. Gimana rasanya kalau berjemur gitu? Wah, hangat banget Kak. Wah, enak banget abis olahraga terus di bawah matahari kayak gini. Wih. Dan Kak Reno ya, itu tuh kehangatan itu bikin tulang-tulangnya jadi sehat, jadi kuat gitu ya. Dan ini nih, aku udah pesen ini. Wah, Yogurt yang akan bikin sehat dan segar. wah asik banget nih. Cobain dulu. Thank you ya Kak. Tahu aja kalau aku lagi haus. Oh iya dong. Cobain minum dulu nih. Gimana? Seger banget. Adik-adik jadi langsung mau tuh. Kak Reno, memang sih kalau kita perhatikan ya. Nih, lihat tuh. Agak silau gitu tuh. Itu tuh perhatikan matahari. Wah, silau dong. Wah, silau men. Iya kan? Nah, memang sih silau. Tapi gini nih, aku tuh jadi teringat sesuatu ketika melihat matahari. Dan memang aku ingin menjelaskan sesuatu walaupun contoh ini tidak benar-benar pas gitu. Karena aku mau menjelaskan tentang ini Kak Reno, Tritunggal. Tritunggal. Pertama kali kan Kak Reno dengar ya? Tritunggal. Nah, sebentar saya akan jelaskan. Tapi sekali lagi, karena memang manusia itu terbatas, tidak bisa benar-benar memahami Allah yang maha besar itu. Tetapi dengan saya mengingat matahari itu dan ingin menjelaskan dengan contoh langsung dari matahari ini, Kak Reti harap adik-adik bisa mulai mengerti. Gitu Kak Reno. Kak Reti, Ya. apa sih Tritunggal itu? Ya, tuh kan Kak Reno baru pertama dengar dan sekarang bertanya, apa Tritunggal itu? Tritunggal itu tiga, ya kan? Ya, benar. Tunggal? 1. Nah, 3 dalam 1. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nih, Trinity.
gitu, atau Tritunggal. Sama sih artinya 3 dalam 1 gitu. Gak ngerti. Iya, tenang ya adik, tenang masih awal. Oke, tidak apa-apa, sebentar Kak Reti akan jelaskan. Baik itu buat Kak Reno dan juga buat adik-adik semua. Nah, Kak Reno tadi kan baru berjemur ya? Ya. Nah, kemudian Kak Reno kan berjemurnya sumber dari panas itu dari mana tadi? Matahari. Iya, makanya tadi Kak Reti bilang saya ingin membahas dengan contoh matahari. Nah, Kak Reno, matahari itu kan 1 ya. Matahari yang kelihatan itu yang tadi Kak Reno silau itu benar-benar 1. Tetapi di dalamnya ya itu tuh ada sinar, ya kan? Nah, dari sinar matahari itu Kak Reno rasakan baik itu di tangan, di kaki, lalu seluruh tubuh. Wah, nyaman gitu kan? Iya. Hangat. Nah gitu Kak Reno, jadi di dalam 1 matahari ini ada 3, yaitu mataharinya nih yang kelihatan yang Kak Reno tadi silau. Yang pertama mataharinya. Iya betul. Kedua sinarnya. Oh, sinarnya. Ya masih kelihatan kan? Silau men. Betul. Dan yang ketiga yang terasanya. Oh, Yang terasanya. Kak Reno kena sinar matahari kerasa apa? hangat. Atau lama-lama kepanasan Panas juga. ya. Gitu Kak Reno. Nah jadi kita bisa mengatakan di dalam sebuah matahari itu ada 3 bagian yang menjadi 1 atau 3 dalam 1 alias Tritunggal. Oh ya. Aku mulai mengerti sekarang. Adik-adik, gimana? Udah ngerti belum? Nah, aku coba jelaskan ya. Jadi, matahari itu kan 1 nih. Tapi ada 3 unsur dalamnya. Yang pertama, mataharinya sendiri. Yang kedua, sinarnya yang terlihat silau banget. Dan yang ketiga, itu hangatnya atau panasnya yang terasa pada tubuh kalian. Jadi, 3 bagian dalam 1, yaitu matahari. Begitu kan ya? Oh, top. Kak Reno membantu Kak Reti. Very fast learner. Wah, pembelajar yang cepat. Thank you. Oke. Nah, begitu juga dengan Allah Tritunggal. Itu yang mau Kak Reti jelaskan. Nih, Allah itu Esa. Allah itu 1, tetapi ada 3 pribadi. Allah Bapa sebagai Allah pencipta yang menciptakan manusia dan segala isinya, yaitu bumi dan langit dan semua isinya. Allah pencipta. Yang kedua, Allah Putra, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus yang turun dari sorga untuk membagikan kasih-Nya sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi kita bersyukur, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah sebagai Roh Kudus yang dicurahkan, yang diberikan kepada para murid-murid Yesus dan pengikut Yesus saat mereka berkumpul untuk berdoa di Yerusalem. Nah, saat itu Roh Kudus itulah yang tinggal dalam hati mereka. Dan sampai sekarang Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus. Oh, jadi Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati aku ya dan adik-adik dong ya? Karena kami sudah percaya Yesus, benar gak? Benar sekali. Dan di Alkitab dijelaskan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu murid-murid Yesus itu dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kan berkumpul, bersehati, berdoa di Yerusalem. Oh iya, aku ingat. Para murid Yesus memang sudah diberitahu Tuhan Yesus untuk berkumpul di suatu tempat untuk berdoa dan menyembah Tuhan di Yerusalem. Nah, kisahnya ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Nah,
kita akan pelajari bersama ya. Oke, saat semua orang sedang berdoa, para murid Yesus dan seluruh pengikut Yesus, mereka menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Saat mereka menyembah, saat mereka berdoa, terus benar-benar mereka dengan sungguh hati menyembah Allah. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah itu di mana mereka duduk sedang berdoa dan menyembah Allah. Hah? Apakah karena ada angin puting beliung? Oh, no, bahaya tuh. Dan bukan hanya itu saja. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Wait. Api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Wah, kebakaran dong. Oh no, it's unbelievable. Ini sulit untuk dipercaya. Tapi untuk apa itu semua terjadi ya? Dan apa maksudnya? Baiklah, kita akan pelajari bersama melalui penjelasan dalam video ini. Seseorang mencoba menggambarkannya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Tenang deh sekarang aku. Ternyata bukan angin puting beliung dan bukan pula kebakaran. Tapi ini peristiwa yang super ajaib. Sungguh sesuatu yang indah dan mengagumkan. Nah, semua yang terjadi itu karena pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hati mereka. Sekalipun semua saat itu tercengang-cengang dan terheran-heran dengan semua yang terjadi itu. Pastilah ya adik-adik ya, bingung. Tetapi mereka mendengar. Wah, semua berkata-kata
membicarakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah dilakukan Allah dalam hidup mereka. Understood. Aku ngerti sekarang. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid Yesus tidak ditinggalkan sendirian. Tetapi Allah menurunkan Roh Kudus atas semua orang yang telah percaya kepada Yesus. Good, you're right. Hebat. Dan gini, Roh Kuduslah yang bekerja dengan ajaib dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena memang itu sudah dijanjikannya. Coba kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, setelah Roh Kudus turun atas murid-murid dan para pengikut Yesus, maka mereka mulai menerima kuasa itu, power itu. Dan dengan semangat yang berkobar-kobar, mereka menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus bagi semua orang. Dan mereka juga disertai kuasa Roh Kudus untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa pada orang-orang yang mereka layani. Wah, amazing ya. Berarti aku dan adik-adik juga diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan dahsyat, ya nggak? Betul, betul sekali. Dan tentu saja Roh Kudus akan lakukan itu karena itu janji firman Tuhan. Dan ini dialami dalam hidup para murid Yesus. Salah satunya adalah Petrus yang dulunya adik-adik masih ingat kan? Dia seorang penakut. Lalu dia pernah menyangkal, betul Kak Reno? Betul. Nah tetapi sejak Petrus mengalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, Petrus berubah. Dia menjadi seorang yang berani. Dan keberaniannya itu membuat dia berkhotbah, menyampaikan firman pada ribuan orang. Alkitab menuliskannya sampai 3.000 orang bertobat dan mereka percaya Yesus. Lalu saat Petrus berdoa melihat ada orang yang sakit, Petrus berdoa di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Mujizat terjadi. Orang yang sakit itu, yang sakit lumpuh, disembuhkan. Orang itu bisa berjalan. Wow, that's amazing. There is power in the Holy Spirit. Ada kuasa dalam Roh Kudus. Yuk, adik-adik, kita minta Roh Kudus turun atasmu. Dan percayalah bahwa kuasa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Amin. Amin. Katakan amin. Percaya artinya. Dan percayalah saat Roh Kudus turun atasmu, hidupmu akan berubah. Bisa jadi mungkin ya kalau ada di antara adik-adik nih yang masih takut atau penakut. Mari kita minta kuasa Roh Kudus turun atasmu. Supaya kamu diberi keberanian dan kamu akan menjadi seorang yang berani. Saat adik-adik sedang belajar, berdoalah meminta kuasa Roh Kudus yang akan memberikanmu kepandaian. Tuh, dan bila adik-adik sedang berdoa buat orang yang sakit, entah itu keluargamu, temanmu, atau siapapun, percayalah bahwa kuasa Roh Kudus menyertaimu. Dan yakinlah bahwa Roh Kudus akan bekerja. Dan percayalah orang itu mengalami kesembuhan. Amin. Aku mau kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam hidupku. Yuk, sekarang mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu dan percayalah Roh Kudus akan memberikan kuasa atasmu. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Saat adik-adik meminta Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka berarti akan terjadi seperti apa yang dilakukan Roh Kudus pada murid-murid Yesus. Memang bukan berarti
tiba-tiba ada angin dan lidah-lidah api. Belum tentu atau bukan seperti itu mungkin. Tetapi Roh Kudus yang sama memberikan kuasa, memberikan power yang sama atasmu. Dan percayalah, Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Amin. Amin. Let's sing it. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, mari kita tutup mata, taruh tangan di dadamu, dan angkat tangan kirimu untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengikuti doa Kareti. Sementara adik-adik tutup mata, Karino akan menyanyikan satu lagu. Dan Kareti berdoa biar Roh Kudus juga yang akan berbicara padamu melalui lagu ini. Adik-adik, mari kita minta Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah yang baik, terima kasih Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini, ya Roh Kudus, mari penuhilah hatiku dengan Roh-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus turun atas kami. Kami percaya seperti yang Engkau lakukan atas murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengalami kuasa Roh Kudus, demikian juga dengan kami. Mari Roh Kudus, turunlah atas kami.
penuhi kami dengan roh-Mu, dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, sejak hari ini silahkan Engkau berkarya, bekerja dengan ajaib dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Roh Kudus itu dahsyat banget ya. Kuasanya sungguh nyata. Iya ya, bahkan dengan kuasa Roh Kudus, hidup kita dapat diubahkan. Nah, kalau gitu, ayo dengan kuasa Roh Kudus kita semangat untuk mengajak teman, saudara, atau kenalan di sosial media untuk membagikan link ibadah online StarKid. Sekarang, ayo klik subscribe dan like-nya ya. Lalu share, oke? Ready? 1, 2, 3. Klik. Thank you ya. Ayo ikut Zoom Anak Berdoa. Join yuk hari Minggu 29 Mei 2022 jam 5:30 sore. Kita saling mendoakan dan juga berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin. Amin. Oh iya, yuk join Zoom Connect. Seru loh acaranya. Gabung ya hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 jam 5 sore. Ada games yang selalu seru dan hadiahnya pasti dikirim ke rumah. Seru kan? It's quiz time. Sebutkan 3 pribadi dari Tritunggal. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline StarKids ya. Puji Tuhan ya, pandemi semakin mereda. Tetapi sesuai anjuran pemerintah, adik-adik tetap gunakan masker ya. Makan dan minum yang sehat. Bagi adik-adik yang ingin melihat kembali tayangan ibadah online StarKids yang super keren ini, silahkan lihat di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan setiap saat. Ayo kita memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa lakukan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Papa dan Mama atau orang terdekat dapat membantu kalian. Selamat memberi ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye.